Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Hari-hari yang mulia, malam-malam yang penuh dengan ampunan telah berlalu. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan telah berlalu. Hari demi hari terus kita lalui. Umur kita pun semakin berkurang. Catatan-catatan amal yang tersisa, entah kita akan menuai hasil dari amal soleh yang kita kerjakan, atau sebaliknya kita akan mendapatkan dampak buruk dari apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersisa dari catatan tersebut. Yang baik akan kita lihat, dan yang buruk juga kita akan lihat. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang setelah Ramadan maupun di bulan Ramadan dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lantas, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Banyak manusia yang tertipu dengan tipu daya syaitan setelah berlalunya Ramadan. Dia menganggap bahwasanya amalan yang dia kerjakan di bulan Ramadan telah mencukupi di luar Ramadan. Padahal dia tidak tahu amalannya diterima di sisi Allah ataukah tidak. Oleh sebab itu, para salaf dahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika Ramadan berlalu 6 hari, memohon kepada Allah 6 bulan mereka memohon kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka berdoa agar amalan yang dia kerjakan di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka-mereka, yaitu orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dari amal soleh, dari ibadah, namun hati mereka senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jal, bahwasannya mereka akan dikembalikan kepadanya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini, bahwa mereka orang-orang soleh di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika mereka melakukan amal soleh dari ibadah salat, zakat, puasa, dan yang lainnya, hati mereka senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jal akan amal mereka tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Padahal secara fitrah manusia, kita akan bangga melakukan amal soleh dan ibadah. Namun sejatinya orang-orang yang soleh tidak demikian. Mereka mengharap, mereka takut akan amal soleh yang mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga hati mereka khawatir dan senantiasa mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahum yasrukuna wa yaznun wa yashrabuna al-khamra?" Ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah mereka berzina? Apakah mereka minum khamar? Apakah mereka mencuri? Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab, "La ya bintas Siddiq,
Tidak demikian wahai putri As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hum yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna wa hum yakhafuna rabbahum alla yuqbala min amalihim. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh dari solat. Mereka melakukan solat, mereka berpuasa, mereka bersedekah. Akan tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Begitulah kondisi orang-orang yang soleh. Oleh sebab itu wahai kaum muslimin, berlalunya bulan Ramadan bukan berarti kita selesai melakukan amal ibadah. Namun sejatinya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal akan terus melakukan amal soleh sepanjang masanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya kecuali kematian, ajal menjemput kita. Dan perlu kita perhatikan bersama bahwasannya di antara tanda buruknya, jeleknya seseorang yang mana dia hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja, lantas dia meninggalkan ibadah tersebut di bulan-bulan yang lainnya. Bishr al-Hafi menyebutkan, "Bi'sal qaum, qaumul ladzi la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum, yaitu kaum yang mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jal, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya, melainkan hanya di bulan suci Ramadan. Itulah seburuk-buruk kaum. Dan perlu kita ketahui bersama, apabila seseorang berniat melakukan kemaksiatan setelah Ramadan, ini tanda bahwasannya Ramadan dia tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwa man shoma Ramadana summa yuhaddis nafsahu idza kharaja Ramadan asa rabbahu fasyamuhu mardud. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia berniat dalam hatinya setelah keluar selesai bulan suci Ramadan dia akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan beliau menyebutkan dalam ungkapan yang lain, muawadatu siyam ba'da siyami Ramadan. Orang yang senantiasa melakukan puasa walaupun puasa sunnah setelah puasa Ramadan, alamatu qubuli siyami, alamatu qubuli siyamihi, siyamil abdi, maka itu menjadi tanda diterimanya puasa seorang hamba. Fa innallaha idza taqabbala amalal abdi waffaqahu bi amalin ba'dahu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala jika menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik kepadanya untuk beramal soleh setelahnya. Maka ada ungkapan para ulama, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan, dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Wa sawabus sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan dari keburukan, dia akan melakukan keburukan setelahnya. Maka akan terlihat ketika seseorang telah terdidik dengan pendidikan di bulan suci Ramadan, dengan puasanya, dengan sholat tarawehnya, dengan menjaga lisannya, dengan sedekahnya, maka dia akan terus konsisten walaupun Ramadan telah berakhir.
dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal walaupun di bulan-bulan yang lainnya. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah di bulan suci Ramadan sama dengan zat yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap istiqamah walaupun Ramadan telah berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.